Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah sekolah tempat saya mengadakan PPL dalam PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, saya Wiwit Fitriani dari Depok, sedang melaksanakan PPG dalam jabatan 2022 di LPTK Undiksa. Dalam PPL Aksi 2 ini, saya menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dalam submateri bioteknologi konvensional untuk mengatasi masalah kemampuan HOTS pada peserta didik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau misalnya dalam keadaan baik, jadi kita bisa belajar hari ini. Dan sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, Sadam, silakan untuk memimpin doa. Teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama agar selama pembelajaran diberi kelancaran. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Sadam yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan lancar hari ini pembelajaran kita. Dan Ibu lihat ini ada kursi kosong satu, ada yang tidak hadir? Siapa? Iya, Ibu catat dulu ya. Farah kemana Farah ya? Kemarin perasaan dia masuk. Izin. Oh ya udah. Pulang kampung. Baik, untuk selanjutnya untuk pembelajaran kali ini Ibu akan adakan pretest terlebih dahulu. Jadi silahkan dikerjakan soalnya, diisi namanya. Jadi ya waktunya sudah habis, kumpulkan ya. Makanya Ibu tadi di jalan, Ibu beli sesuatu. Nah, ini apa? Ada yang tahu? Tape. Oke. Terus ini tape itu bahan dasarnya dari apa? Singkong. Ini yang Ibu bawa apa namanya sih? Singkong. Bahan dasarnya apa ini? Singkong. Lalu menjadi tape. Nah, tape ini yang kalian tahu dia itu, coba bedakan, analisis oleh kalian. Bedakan. Coba rasain, coba rasanya apa bedanya? Buka nggak apa-apa. Kalau ini strukturnya gimana? Kalau tape? Coba Sadam ambil satu sedikit. Nah, siapa lagi yang mau cobain untuk strukturnya seperti apa? Dibedakan. Rasanya gimana, Dam? Cobain. Strukturnya gimana? Lembek. Kalau ini? Keras. Kalaupun nanti direbus biasa juga tidak akan selembek tape. Betul. Selain strukturnya apa lagi yang berbeda? Pintar kamu. Rasanya gimana, Urwah? Kalau tape asam Bu. Kalau tape asam, kalau singkong nggak ada asamnya. Cobain, asam beneran nggak? Bener asam? Asam Bu. Nggak berubah? Enggak. Bisa aja manis sekali, bohong. Bener asam. Asam Bu. Asam. Kalau ini berarti bedanya tadi kata Urwah adalah rasanya. Terus tadi kata Sadam sama Maret yang berbeda adalah dari strukturnya. Kalau singkong biasa itu dia lebih keras. Kalau tape itu dia lembek. Nah, terus apa lagi yang berbeda kira-kira
seperti ini? Atau prosesnya setelah dianalisis tadi kok bisa berbeda ya? Kok tadinya singkong, kalaupun singkong cuma digoreng kan tidak akan jadi asam, betul tidak? Tapi ini kenapa bisa jadi asam? Itu karena ada apa? Fermentasi. Pinter. Fermentasi itu dibantu oleh apa namanya makhluk hidup apa? Mikroorganisme itu betul sekali, mikroorganisme, mikro kecil organisme, makhluk hidup yang kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Contohnya apa? Virus, bakteri, apa Cinta? Pinter, jamur. Kalian sudah bisa menyimpulkan bioteknologi itu apa? Bioteknologi tadi kan memanfaatkan apa? Jamur bakteri itu apa? Makhluk hidup apa bukan? Bioteknologi apa, Sadam? Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim, alkohol, antibiotik, asam organik dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Ya, betul. Tepuk tangan dong buat Sadam. Iya, betul sekali. Jadi bioteknologi itu tadi yang sudah Sadam sampaikan. Kalau dianalogikan, bioteknologi itu seperti ibu peri yang bisa merubah apapun yang mau Cinderella mau. Kalau dalam ceritanya kan Cinderella itu mau pergi ke pesta tapi dia nggak punya baju, nggak punya juga kendaraan, makanya ibu peri mengubahnya. Nah inilah bioteknologi itu kalau diibaratkan itu seperti ibu peri yang bisa merubah. Contohnya singkong strukturnya kemarin gimana? Keras. Kalau tape lembek, rasanya juga berbeda ya. Ya coba Mutia, rasanya gimana bedanya kalau singkong yang belum diolah secara bioteknologi itu rasanya hambar. Kalau sudah misalnya dengan cara fermentasi atau bioteknologi konvensional rasanya jadi seperti apa? Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran dalam pembelajaran kali ini. Jadi tujuannya yang pertama, nah mungkin bisa dibaca sama Kezia, coba yang keras. Yang pertama itu menganalisis prinsip bioteknologi konvensional dan penerapannya melalui diskusi dengan benar dan teliti. Yang kedua itu menganalisis kelemahan dan kelebihan bioteknologi. Tujuan dari pembelajaran kali ini dengan model pembelajaran PJBL. Nah, apa itu PJBL? Mungkin belum pernah ya kita melakukan model pembelajaran dengan ini. Dan jangan lupa KKM biologi berapa? Jadi harus diperhatikan dengan baik dan harus nah inilah yang akan kita lakukan untuk pertemuan hari ini. Kita akan lakukan dari langkah 1 sampai 3, penentuan pertanyaan mendasar, menyusun perencanaan, dan menyusun jadwal. Nanti kalian akan membuat proyek dari masalah yang sudah diidentifikasi dan dicarikan solusi. Tidak ada yang ditanyakan. Ibu sudah membagi kelompok ya minggu kemarin untuk pembelajaran hari ini, dan kelompoknya juga sudah Ibu bagi secara heterogen. Silahkan duduk per kelompok. Duduk per kelompok, boleh langsung duduk per kelompok aja ya. Nah, kalian sudah duduk berkelompok, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Jadi di LKPD ini nanti harus diisi, didiskusikan, dan di LKPD ini nanti sudah ada petunjuknya yang sesuai dengan model pembelajaran yang sedang kita laksanakan ya. Untuk kelompok 3 ini ya, S1, 3. Kelompoknya Urwah, ambil nak. Maaf ya. Diberi nama dan petunjuknya sudah ada di situ. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke fase yang pertama, yaitu penentuan pertanyaan esensial. Di sini Ibu akan menayangkan sebuah video yang mana nanti kalian identifikasi permasalahan apa yang ada di video tersebut ya. Kalian bisa lihat videonya sebentar Ibu
Dan di LKPD juga sudah ada linknya. Jadi kalau nanti kalian mau mengulang lagi lihat videonya boleh. Nah, coba perhatikan. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Dokumen. Pernahkah teman-teman merasa tidak nyaman setelah minum susu, padahal waktu kecil tidak ada masalah saat mengkonsumsinya? Hal ini mungkin membuat teman-teman berkesimpulan bahwa teman-teman mempunyai alergi susu yang baru muncul setelah dewasa. Lalu, apakah alergi susu bisa muncul di saat sudah dewasa, dan apa saja gejala alergi susu pada orang dewasa? Nah, bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Alergi makanan bisa muncul kapan saja, tidak hanya pada saat teman-teman masih Nah, kecil. jadi itu videonya yang sudah ditayangkan, bisa kalian lihat ulang lagi. Nah, tugas kalian sekarang adalah mengisi LKPD. Dan yang pertama, di LKPD juga sudah ada linknya videonya. Jadi tugas kalian yang sekarang adalah, ada masalah apa sih yang tadi dari video yang telah kalian tonton? Kira-kira ada permasalahan tidak yang kalian temukan? Dan ya coba kelompok cinta, permasalahannya apa yang kalian tadi sudah bisa dapatkan? Yang kami dapatkan itu permasalahan yang pertama itu terhadap alergi susu Ya, setelah dewasa. alergi susu setelah dewasa. Kalian coba hubungkan dengan materi kita hari ini. Nah, Ibu di sini memiliki produk susu, bioteknologi susu, yaitu keju. Ini berasal dari memang krim susu gitu ya, yang dengan yang namanya fermentasi dia berubah menjadi makanan yang lain. Kalau susu kalian tahu kan cair, ini berbentuknya padat, rasanya juga berbeda, gizinya juga berbeda, harganya juga berbeda. Berarti dari harga susu harga susu murni atau susu sapi yang memang mungkin rendah, itu bisa ditingkatkan dengan apa? Dengan apa? Yang kita bahas hari ini? Betul, bioteknologi konvensional. Disimpulkan berarti manfaat bioteknologi kira-kira apa aja ya? Tadi kan bioteknologi konvensional itu satu. Berarti yang kalau tadi Ibu bisa meningkatkan harga, berarti manfaatnya apa? Meningkatkan nilai gizi, Pinter. Terus apa lagi? menciptakan sumber makanan baru, Menciptakan sumber makan baru. Terus dapat membuat makanan yang tahan lama. Terus kalau yang tadi berhubungannya sama kata Ibu harganya bisa lebih, itu apa? Apanya yang meningkat? Betul, pintar. Meningkatkan perekonomian. Kalian juga harus membuat pertanyaan esensial yang berkaitan dengan masa esensialnya apa aja? Untuk yang pertanyaan yang pertama, bagaimana cara pembuatan produk-produk bioteknologi konvensional? Ya, bagaimana untuk kelompok 1 itu bagaimana cara pembuatan bioteknologi konvensional. Terus yang selanjutnya, Yang kedua, apa olahan susu dengan bioteknologi? apa olahan susu dengan bioteknologi yang bisa dibuat. Terus yang ketiga, Mengapa yogurt dapat dikonsumsi aman oleh penderita alergi susu? mengapa yogurt aman dikonsumsi oleh alergi susu. Nah, itu pertanyaannya kelompok 1, pertanyaan esensialnya. Kalian silakan tentukan solusinya. Solusi untuk membantu orang dewasa yang alergi susu. Gimana sih caranya dia biar misalnya tetap dapat kandungan susunya tapi dia tidak alergi? Gimana caranya untuk menurunkan kadar laktosanya dengan perubahan gizinya? Nah, kalian coba cari solusinya apa, dituliskan di LKPD. Dan setelah itu kalian susun proyeknya apa. Di proyeknya apa dicari untuk membantu tadi alergi susu. Setelah itu dicari di internet alat dan bahan dan juga menyusun jadwal. Silakan bekerja, silakan diskusi. Dan kalau ada yang masih belum paham tentang pengisian LKPD, langsung bertanya ke Ibu ya. Bisa dipahami? Ya, silakan kerjakan. Benar-benar tidak boleh yang namanya sampai mendidih 100 derajat. Jadi 70 derajat sampai 80 derajat Celcius. Makanya kalau ada
ada, pokoknya jangan sampai mendidih. Setelah itu kan nanti dipasteurisasi ya, ditutup, itu boleh misalnya di oven atau di termos, yang penting tertutup berapa jam. Nanti setelah itu baru dibuka, nanti sudah mengental atau belum ya. Dan jadwal penyusunannya juga sudah. Nah ini coba kelompok ini silakan untuk jadwal dan lain-lainnya bisa dipaparkan untuk persiapan nanti pelaksanaan proyeknya. Untuk judul silakan. Oke, baik. Untuk proyek pada kali ini dari kelompok kami membuat sebuah proyek yogurt yang bernama Scientific Yogurt. Jadi tujuan proyek ini sebagai alternatif makanan atau makanan pengganti bagi orang yang alergi terhadap susu. Ya. Di sini Alat dan bahannya apa? pertama menjelaskan alat yang dibutuhkan, alat pemanas, Iya. inkubator, panci, Heeh. toples, lemari pendingin, termometer, gelas ukur, dan terakhir alat pengadu kayu. Bahan yang dibutuhkan ada 2, yaitu susu sapi dan juga bubuk starter Iya. dengan bakteri Streptococcus thermopius, Iya. Lactobacillus bulgarius. Prosedur pembuatan produknya, produk pembuatan yogurt diawali dengan menyiapkan alat dan bahan. Kemudian susu dipanaskan dengan suhu sekitar 68 sampai 71 derajat Celcius selama 15 sampai 30 menit. Lalu dilakukan pendinginan sampai suhu 45 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan starter. Kemudian dilakukan pemeraman dengan suhu 45 derajat Celcius selama 6 sampai 8 jam. Lalu disimpan pada suhu 4 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian yogurt siap dikemas dan dikonsumsi. Oke. Jadi itu untuk desainnya sudah. Coba Ibu lihat. Jadi namanya untuk kelompok 1 ini apa sih? Scientific Yogurt ya, wah keren banget ini. Warnanya biru. Nanti rasanya apa nih yogurt? Plain. Oke. Biru kan biasanya ngelambangin kayak netral gitu kan kalau biasa di e-commerce. Oh di iya. produk Oke, bagus. Mudah-mudahan nanti bisa. Berarti sekarang siapa yang mau menyimpulkan? Oh, Urwa. Wah, ini gercep sekali Urwa mau menyimpulkan. Tepuk tangan dong. Ayo, berdiri kali biar kelihatan gantengnya. Pertama itu ada bioteknologi. Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup seperti jamur, bakteri, virus, dan lain-lain. Terus juga ada produk dari makhluk hidup tersebut yaitu enzim, alkohol, dan antibiotik, asam organik dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Terus selanjutnya ada bioteknologi konvensional, yaitu bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk, barang atau jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Nah, iya itu. Itu cukup kesimpulannya. Selanjutnya ada yang terakhir Bu, ada prinsip dasar Oh iya, bioteknologi prinsip konvensional. dasar. Iya, Yang silakan. pertama ada pemanfaatan mikroorganisme secara langsung. Yang kedua ada menggunakan proses fermentasi atau biokimia. Yang terakhir ada proses genetika terjadi secara alami, tidak direkayasa. Betul, tepuk tangan dong. Nah, jadi itu kesimpulannya. Mungkin Urwa tadi menyimpulkannya ada pengertian bioteknologi, pengertian bioteknologi konvensional, sama prinsip dasar bioteknologi konvensional yang kalian dapat tadi ya dari hasil diskusi. Ada yang mau menambahkan mungkin? Wah, Cinta, silakan Cinta. Apa nih tambahan kesimpulannya kalau menurut Cinta? Nah, tambahan kurangnya dari kesimpulan yang Urwa bilang, Iya. itu belum ada keuntungan kelebihan sama Oh kerugian iya, dan coba kekurangannya. gimana Cinta? Nah, untuk keuntungan kelebihan bioteknologi konvensional, yang pertama itu ada meningkatkan nilai gizi dari produk-produk makanan dan minuman seperti air susu menjadi yogurt, mentega, dan keju. Yang kedua ada teknologinya relatif sederhana, peralatannya sederhana dan ada di sekitar. Yang ketiga itu menciptakan sumber makanan baru, misalnya dari air kelapa dapat dibuat menjadi nata de coco. Terus kerugiannya atau kekurangan bioteknologi konvensional itu yang pertama ada
tidak adanya perbaikan masalah genetik dan tidak bisa mengatasi masalah genetik yang sudah ada sebelumnya. Terus yang kedua ada proses bioteknologi juga sangat mudah dipengaruhi oleh kondisi alam, antara lain suhu dan hama di lingkungan tersebut. Udah. Iya betul. Tepuk tangan dong. Bagus ya. Sudah betul tadi yang sudah disimpulkan oleh teman kalian. Dan untuk tindak lanjutnya untuk minggu depannya apa? Presentasi dan siap-siap pembuatannya. Untuk hari ini ibu mau tahu nih belajarnya seneng apa enggak? Kalau seneng kasih gini, kalau nggak seneng gini. Coba 1, 2, 3. Ini ya. Heula aca. Belum. Kalau nggak seneng boleh kayak gini. Kalau nggak seneng, tapi kalau seneng kayak gini. Kasih love ya buat ibu ya. Iya. 1, 2, 3. Seneng apa enggak? Seneng ya. Iya, karena kalau dengan senang, insya Allah nanti materi juga akan terserap gitu ya. Nah mungkin itu saja hari ini untuk pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk minggu depan kita ada presentasi. Dipersiapkan presentasinya semuanya. Sekian dari Ibu. Sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, kita tutup dengan doa bisa dipimpin oleh Sadam. Silakan Sadam. Ya, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran. Semoga ilmu pada hari ini bermanfaat. Alangkah baiknya sebelum kita menutup pembelajaran kali ini kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaq. Hati-hati di jalannya ya, mau pulangnya. Semoga bermanfaat hari ini dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.